Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji atas segala keagungan, meminta pertolongan atas segala kebutuhan, dan meminta ampunan atas segala kesalahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat menjadi petunjuk atau pembimbing baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya yang tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang akan datang setelahnya. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man ittaba hudahu ila yaumiddin. Perkenankan hamba yang dhaif ini menyapa jamaah sekalian dengan sapaan Allah kepada para penghuni surga, dengan sapaan orang saleh kepada orang saleh yang lain, dengan sapaan yang tidaklah diucapkan kecuali rahmah Allah, ampunan Allah, keselamatan Allah Subhanahu wa taala terlimpah atas kita semuanya. Terimalah salam terindah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hadir di majelis ini. Pertama kali saya menginjakkan kaki di masjid ini. Ketika pertama kali diundang oleh Pak Catur, saya langsung browsing tentang Fathul Huda. Dari sisi nama saya sudah gemetar duluan. Huda sebagai inti dari nama masjid kita, itu adalah nama yang setiap hari kita doakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah ke jalan yang lurus. Itu kemudian dipakai sebagai nama dan didahului dengan Fathul, di mana doa itu, surah di mana doa itu berada, yaitu surah Al-Fatihah. Maka betapa berharapnya kita, karena nama di dalam Islam adalah doa, Fathul Huda. Semoga setiap hari Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah kepada kita. Untungnya, yang menjadi semangat bagi saya, yang paling penting di dalam mengaji itu bukan ustadznya, bahkan bukan ilmunya, tetapi yang paling penting di dalam mengaji itu adalah berkahnya. Maka siapapun kita mengharapkan berkah, tak peduli siapapun kita mengharapkan berkah. Hadirin sidang jamaah sekalian, Bolo Arek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz bisa tidak menarik materi, keluar dari masjid kita sudah lupa, tetapi berkah Allah Subhanahu wa taala abadi adanya. Maka ketika kita hadir di dalam majelis ilmu, mari kita mengharapkan keberkahan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan di atas jalan ilmu, maka usahanya, tempuhannya menjadi sebab mudah baginya ke surga. Ini keberkahan yang tidak mudah. Yang materi semulia apapun itu tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan keberkahan seorang yang menempuh jalan ilmu, seorang yang hadir di pengajian akan dimudahkan jalannya ke surga. Mungkin ada yang bertanya, bukankah jalan ke surga itu memang mudah? Belum tentu. Ini dunia. Surga di dunia dihiasi seperti hiasan neraka.
dan neraka di dunia dihiasi dengan hiasan surga. Kalau kita hadir di majelis surga, itu luar biasa. Yang tidak punya penyakit asam urat itu tiba-tiba muncul. Yang jarang ngantuk itu tiba-tiba ngantuan. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, itulah majelis surga. Majelis yang dihiasi dengan hiasan yang membosankan. Karenanya perlu jihad di sana. Tetapi kalau ada majelis 1 jam, 2 jam, 3 jam, gak beres-beres, gak pengen bangkit dari majelis itu, patut dicurigai. Namanya patut dicurigai, bahasa hukum. Kita tidak memastikan. Patut dicurigai, jangan-jangan majelis itu adalah majelis neraka. Betah betul. Karenanya kita butuh hal-hal yang dapat memudahkan jalan kita ke surga. Salah satunya adalah sering-seringlah hadir di dalam majelis ilmu. Hadir saja. Kita hadir, datang, duduk, ngangguk-ngangguk, entah tidak paham ataukah entah ngantuk, tidak peduli. Yang paling kita pedulikan adalah orang yang hadir di dalam majelis ilmu akan menjadi sebab dia akan dimudahkan jalan ke surga. Pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati kita semua. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Atau kama qala, tidaklah satu kelompok, satu komunitas, satu jamaah berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah kecuali di dalam rumah Allah mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mempelajari antara satu dengan yang lain. Kecuali kata Rasulullah SAW, Allah akan menurunkan sakinah. Kenapa orang tidak sukses-sukses? Tidak ada sakinah pada dirinya. Kenapa rumah tangga orang bubar? Karena tidak ada sakinah. Kenapa kita mudah marah? Karena tidak ada sakinah. Sakinah itu bukan hanya didapatkan di dalam rumah tangga, tetapi orang yang hadir di dalam majelis ilmu akan diberikan berkah oleh Allah, kebaikan oleh Allah. Anzala alaihimus sakinah, diturunkan ke atas mereka sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh kasih sayang. Ada kelompok jamaah ibu-ibu arisan datang kepada kami, Ustadz, bagaimana caranya agar jamaah arisan kami itu tidak dipenuhi dengan rasan-rasan? Maunya saya ganti saja majelis arisan itu menjadi majelis rasan-rasan. Saya kemudian mengatakan, Bu, bagaimana kalau 10-15 menit awal diisi dengan pengajian? Jadi arisan berkedok pengajian. Baru beberapa bulan dilaksanakan model arisan seperti itu, ibu itu datang kembali, Ustadz, alhamdulillah, tidak ada lagi rasan-rasan. Tidak ada lagi saling membicarakan satu dengan yang lain. Kenapa, Ustaz? Saya bilangin, memang orang yang ngaji itu akan diliputi oleh rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau arisan, itu warna baju bisa jadi bahan gosipan berjam-jam. Tapi kalau di pengajian, isi pengajian itu aja sudah nggak peduli sama yang lain. Mending milih tidur daripada ngerasanin yang lain. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah, majelis itu akan dipenuhi oleh malaikat yang mendoakan Allah takhafu wa la tahzanu, agar orang-orang yang berada di dalam majelis itu tidak khawatir dengan masa depannya dan tidak bersedih dengan masa lalunya. Allah takhafu wa la tahzanu. Begitu kalau malaikat hadir. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama orang-orang yang duduk di dalam majelis itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi majelisnya yang mulia. Betapa keberkahan ini lebih kita kejar daripada hanya sekedar ustadz yang mungkin tidak menarik, yang mungkin
materi yang mungkin materinya juga hanya diulang-ulang. Berharaplah keberkahan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun dari materi itu ada bermanfaat, semoga itu menjadi kebaikan untuk kita semua. Hadirin sidang jamaah Masjid Fathul Huda Bolo Are TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga tidak nyaman dipanggil ustadz. Saya ini jadi ustadz karena nasib besar di pesantren. Di pesantren itu besar dikit wajib dipanggil ustadz. Bahkan bapak-bapak kalau masuk ke pesantren itu lepas dari anaknya ketemu dengan santri itu lama-lama dipanggil ustadz. Ada tukang sampah masuk dengan gerobaknya ke pesantren, dia lepas gerobaknya, dia jalan kaki, ketemu dengan santri dipanggil assalamualaikum ustadz. Saya menyangka mungkin itu panggilan ustadz pertama kali di dalam hidupnya. Saya pun demikian, karena besar di pesantren sebenarnya tidak punya kualifikasi ustadz, tetapi mau gimana lagi, nasib besar di pesantren itu kemudian dipanggil ustadz. Lagi pula di kalangan ustadz beneran ada guyonan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini guyonan, jangan diambil hati. Katanya kalau istrinya satu namanya santri, kalau istrinya dua namanya ustadz, kalau istrinya tiga namanya kiai. Wah, paham betul ini. Kalau istrinya empat namanya habib. Kalau istrinya lima pastikan itu kambing, karena tidak ada muslim yang melebihi dari 4 sekaligus. Saya ketika melamar istri saya sudah berjanji pada akad bahwa beliau adalah satu-satunya istri di dalam kehidupan saya. Di belakang hari nyesel saya, Pak. Kenapa saya tidak tahu bahwa suatu saat saya akan dipanggil ustadz. Sementara konsekuensi ustadz itu adalah istrinya dua. Saya melihat wajah bapak-bapak senyum. Bapak ini santri, ustadz, kiai, atau habib? Ibu-ibu kalau pulang ke rumah tanya sama suaminya, Pak, sampean ini santri, kiai, ustadz, atau habib? Tapi dari sisi wajah saya lihat santri semuanya. Santri itu kan singkatan, Pak ya. Suami takut istri. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bolo Are TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, materi kita adalah salat itu mi'rajnya orang beriman. Atas dasar apa materi ini kemudian kita angkat? Yang pertama, kita mengikuti salafun as-salih. Kalau Ramadan mulai mendekat, perlu ada persiapan. Bukan hanya persiapan doa, tetapi juga persiapan ilmu. Kita sudah berdoa sebagaimana yang sering diajarkan oleh para salaf. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Itu doanya. Tetapi kita perlu ilmu, apa yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Tentu kita sudah ketinggalan. Para salaf menyiapkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan itu masih berdoa. Masih berdoa. 6 bulan setelah Ramadan maka mereka berdoa semoga amalan mereka di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan setelahnya mereka berdoa lagi, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita 2 bulan rata-rata. Bahkan ada yang tinggal 1 pekan, 2 pekan baru mengadakan acara tarhib Ramadan, ya, menyambut datangnya bulan Ramadan. Enggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat walaupun kita sudah terlambat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bolo Are TV yang dirahmati oleh Allah. Salat ini adalah pekerjaan yang paling banyak di dalam bulan Ramadan. Bahkan tempat yang paling ramai di dalam bulan Ramadan adalah tempat salat. Tempatnya ramai. Walaupun juga tidak semuanya dipakai salat. Di dalam bulan Ramadan kalau zuhur sudah datang, ba'da zuhur itu masjidnya penuh.
tidur. Tidur di masjid, tapi alhamdulillah mereka tidurnya di masjid. Tetapi kemudian kegiatan yang paling sering kita lakukan adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'su hadzal amr al-Islam." Induk segala urusan itu adalah Islam. Wa umuduhu as-salat. Tegaknya urusan itu hanya bisa ditegakkan dengan salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak dari semua itu adalah jihad fi sabilillah. Lagi pula bulan Rajab ini kita kenal dengan bulan salat. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan perintah salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin mengulang cerita tentang Isra Mi'raj karena rasanya cerita ini lebih banyak yang jamaah dengar daripada saya. Tetapi izinkan saya untuk kemudian mengingatkan diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian tentang hal yang jarang ditampilkan, jarang diceritakan kepada kita ketika Isra Mi'raj atau perintah salat pertama kali itu disampaikan atau diceritakan kepada kita semuanya. Salat yang paling ideal itu adalah salat yang dipraktekkan oleh Rasulullah pada Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salat yang paling ideal itu kalau dari masjid ke masjid. Kalau dari rumah ke masjid, bersiap-siaplah. Kalau kita dari rumah ke masjid, maka ketika kita sholat yang kita ingat adalah rumah. Kalau kita dari kantor ke masjid, yang kita ingat adalah kantor. Cara satu-satunya agar di dalam sholat kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengikuti pola minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Terus bagaimana caranya? Jadikan rumah kita masjid. Jadikan kantor kita masjid. Sehingga kalau kita berangkat dari rumah ke masjid, di dalam salat yang kita ingat adalah masjid. Bukan rumah yang kita ingat. Jadikan rumah itu sebagai baiti jannati, sebagai rumahku surgaku. Jadikan rumah itu adalah saling mengingatkan antara satu dengan yang lain akan pentingnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan kita bekerja di kantor sebagai bentuk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kantor dan masjid dan rumah itu hanya menjadi masjid dari kemudian masjid yang formal. Itu ideal sekali. Salatnya Rasulullah SAW diceritakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika kita sudah dari masjid ke masjid, barulah terjadi mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kata Rasulullah SAW. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Bagaimana kita mau mi'raj? Kita tidak dari masjid ke masjid. Sementara Rasul dimi'rajkan dimulai dari masjid ke masjid. Maka pantas kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hendak kita kemudian kupas. Bagaimana caranya agar sholat kita itu punya dua dimensi, dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Bolo Are TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu didahului oleh 3 peristiwa besar. 3
3 peristiwa besar ini kalau kita mampu mengambil ibrah, insya Allah kita juga bisa melaksanakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Sebagaimana Rasul dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah salat kita juga menjadi mi'raj kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pertama yang terjadi sebelum Isra dan Mi'raj adalah meninggalnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib ini adalah paman yang menjadi benteng Rasulullah SAW. Kalau sahabat disiksa fisiknya, selama Abu Talib masih hidup tidak ada yang berani menyentuh Rasulullah SAW. Mulut mencaci bisa, tetapi tangan tidak bisa menyentuh kulit Rasulullah SAW. Kenapa? Masih ada Abu Talib. Tapi pada tahun itu yang kita kenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, Abu Talib ketika mendekatinya sakaratul maut, Rasulullah SAW berdiri di kepala bagian kanan, sementara Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Nadhr bin Al-Harith dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain berada di kepala sebelah kiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbisik ke telinga pamannya Abu Talib, "Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat yang dengan satu kalimat itu aku mempunyai hujah di hadapan Allah untuk memintakan ampunan atas segala dosa-dosamu. Ucapkan la ilaha illallah, paman." Di sebelahnya Abu Jahal dan kawan-kawan mengatakan, "Abu Talib, sudah lupakah engkau dengan bapakmu? Sudah lupakah engkau dengan nenek moyangmu? Apakah di akhir ini engkau akan meninggalkan mereka?" Di sebelah Rasulullah SAW membisiki, "Paman, ucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu aku mempunyai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun atas segala dosa-dosamu." Di sebelahnya Abu Jahal dan kawan-kawan terus berbisik sampai kalimat yang terakhir yang keluar dari bibir Abu Talib, "Ala dini abi." Aku meninggal di atas agama bapakku. Sejarah mencatat Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis hebat. Ummu Aiman menceritakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di balik meja, menangis sekeras-keras. Mungkin kita bertanya, mengapa Rasulullah SAW menangis? Apakah merasa kehilangan pamannya? Itu bukan Rasulullah. Mengapa Rasulullah SAW menangis? Kalau orang yang terdekat selama ini saja belum menjadi jaminan mendapatkan hidayah, bagaimana dengan yang lebih jauh? Kerisauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hidayah, atas iman, inilah yang menjadi kunci pertama Isra dan Mi'raj. Kalau kita ini lalai, remeh terhadap saudara-saudara kita yang belum sempurna syahadatnya, mereka meremehkan imannya, maka tidak ada khusyuk bagi kita. Tidak ada mi'raj bagi kita. Jangan pergi sholat sendiri. Ajak saudara-saudara kita, ajak keluarga kita. Jangan merasa tenang hidupnya hanya karena memiliki jabatan yang tinggi, harta yang banyak, sementara masih banyak yang belum mengucapkan la ilaha illallah. Tidak akan pernah khusyuk sholat kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin mi'raj itu terjadi di dalam salat kita, munculkan kerisauan atas keimanan, atas tauhid yang belum ada di sekitar kita. Ini hal yang pertama, dan ini adalah kerisauan para nabi. Nabi Yakub ketika mau meninggal, Al-Quran gambarkan, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian tidak menjadi saksi ketika kematian itu datang kepada Yakub? Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Anak-anaknya Nabi, Pak, orang-orang saleh. Tetapi Yakub alaihi salam merisaukan, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau saya sudah meninggal, apa yang akan kalian sembah? Merisaukan keimanan, merisaukan syahadat. Nabi Yakub tidak merisaukan mungkin sebagaimana yang kita risaukan hari ini. Nabi Yakub tidak mengatakan ma ta'kuluna min ba'di.
Apa yang akan kalian makan setelah ini? Bukankah itu kerisauan kita terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita? Tetapi para nabi mengajarkan kepada kita, risaukan keimanan orang-orang yang berada di sekitar kita dan bersiaplah mendapatkan mi'raj di dalam salat kita. Tips pertama agar kita bisa menjadikan salat kita sebagai mi'raj, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah sebelum salat. Di dalam waktu-waktu kita dari salat ke salat, risaukan keimanan, risaukan ketauhidan orang-orang yang berada di sekitar kita. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa salat yang khusyuk itu bukan dari takbir ke salam, tetapi salat yang khusyuk itu dari salam ke takbir. Banyak orang yang menangis di dalam salat, mengingat dosa-dosanya. Tetapi begitu dia salam, dia kasih nangis orang. Dia sakiti hatinya orang. Apalah arti salat yang seperti itu? Khusyuk sebenarnya akan terjadi ketika kita selesai salam sampai kepada takbir salat berikutnya. Mampukah kita mempertahankan nilai-nilai salat itu? Di antara nilai salat yang harus kita jaga di luar salat adalah merisaukan keimanan, syahadat, ketauhidan orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang pertama. Yang kedua, hanya beberapa waktu, beberapa hari setelah Abu Talib bin Abdul Muttalib meninggal, istri tercinta Khadijah binti Khuwailid juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Masjid Fathul Huda Pulau Arek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Khadijah itu luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau Rasulullah melihat wajah Khadijah, hilang semua masalah. Bayangkan bagaimana kalau kita melihat wajah istri kita. Kurang cantik apa Aisyah itu? Sampai kemudian dia mempunyai rasa cemburu kepada Khadijah. Khadijah itu membuat Jibril tidak mau turun. Malu turun bertemu dengan Rasulullah SAW karena kemesraan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Pernah Khadijah menangis. Rasul kemudian mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, bersedihkah engkau karena hartamu habis?" Kata Khadijah, "Aku tidak bersedih karena hartaku habis. Aku bersedih karena hartaku sudah habis, engkau belum berhenti berdakwah." Perhatikan kesedihan Khadijah. Aku bersedih, engkau masih melanjutkan dakwah sementara hartaku sudah habis. Ya Rasul, seandainya sepeninggalku nanti engkau hendak menyeberangi sungai, tidak ada jembatan yang engkau temui, dan tulang belulangku masih bisa berguna, ambil tulang belulangku, jadikan sebagai jembatan agar engkau bisa melanjutkan dakwahmu. Khadijah. Ketika dia mau meninggal, dia menangis. Rasulullah mengatakan, "Mengapa engkau menangis wahai Khadijah?" "Saya takut neraka wahai Rasul." "Khadijah Pak, takut neraka?" Kata Rasul, "Allah sudah menjaminmu surga. Berhenti permintaan." Tapi dia berkata kepada Fatimah, "Fatimah, Rasul sudah menjanjikan aku surga, tetapi aku masih takut akan siksa kubur. Kalau aku sudah meninggal, sampaikan kepada ayahmu surban yang biasa dipakai untuk menerima wahyu, jadikan sebagai kain kafanku." Khadijah. Maka ketika dia sudah meninggal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih dengan kesedihan yang sangat luar biasa, bukan karena kesedihan seorang suami yang ditinggal istri. Apa kesedihan Rasulullah? Lingkungan baik selama ini hilang. Lingkungan baik yang dibangun oleh Khadijah, melihat wajahnya, masalah hilang. Apapun menjadi solusi ketika melihat
Khadijah ketika dia meninggal juga lingkungan yang baik itu. Maka betapa sedihnya Rasulullah ketika salah satu lingkungan baik itu hilang. Lingkungan yang berada di dalam lingkaran pertama kehidupan Rasulullah hilang. Maka kalau ingin dihadiahi Mi'raj oleh Allah, dihadiahi kehusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala, risaukanlah lingkungan kita. Kalau lingkungan baik itu mulai berkurang, risaulah dan bergembiralah. Kekurangan harta, sakit, tidak apa-apa, yang penting kita masih berada di lingkungan baik. Saya ngeri-ngeri sedap melihat Masjid Fathul Huda ini. Ada statistik kehadiran jamaah. Tanda majunya negara itu kalau ada statistiknya. Tanda runtuhnya perusahaan itu kalau statistik hilang. Dan statistik sudah ada. Maka tinggal kemajuan masjid ini. Lingkungan ini harus dijaga. Bangun lingkungan yang baik, khusus salat kita. Ketika kita kemudian lalai, tidak peduli kepada lingkungan yang baik, terkecil di dalam keluarga kita, tetangga kita, perumahan kita, kalau kita lalai terhadap itu semuanya, sulit khusyuk di dalam salat kita. Tidak mudah itu mengatakan peduli amat sama dia. Tidak mudah itu. Peduli amat sama mereka membawa ketidakhusyuan di dalam salat kita. Tidakkah kita perhatikan firman Allah, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Siapa orang yang celaka di dalam salat itu? Lihat di ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ketika anak yatim itu tidak diperdulikan, ketika orang miskin itu tidak diperdulikan, tidak ada khusyuk di dalam salat kita. Lingkungan berbagi, lingkungan makmurnya masjid itu harus dijaga sebagai syarat dihadiahkannya salat yang khusyuk atau mi'rajnya seorang mukmin kepada kita. Hadirin sidang jamaah kaum muslimin bola arek TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang Rasulullah SAW alami sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah ketika kesedihan itu datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa yang mudah difahami ingin refreshing, ingin berhibur. Dan tempat berhibur, tempat yang hijau, yang dingin pada waktu itu di Mekah adalah Taif. Sampai sekarang masih. Kebetulan di sana ada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengunjungi, sambil berdakwah. Maka pergilah Rasulullah SAW ke Taif. Aisyah menceritakan ketika selesai perang Uhud, Rasul, kata Aisyah, adakah hari yang lebih berat daripada perang Uhud di dalam hidupmu? Perang Uhud berat, sangat-sangat berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalir darahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai harus mempertaruhkan dirinya. Hanya tinggal 9 orang yang berada di sisinya. Kaum muslimin berada jauh di depan. Rasulullah SAW di belakang ada pasukan Khalid bin Walid, di depan ada pasukan Quraisy. Berat. Tapi kata Rasulullah, ada yang lebih berat dari itu. Ketika beliau diusir oleh keluarganya sendiri. Ketika beliau diusir keluar dari Taif, dilempar batu. Ketika datang Jibril dan malaikat penjaga gunung. Mereka menawarkan kepada Nabi, ya Rasul, katakan saja iya. Aku akan ratakan Taif ini dengan gunung ini. Gunung akan dibalik kepada penduduk Taif karena mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Aku tidak diutus untuk itu. Aku diutus untuk membawa rahmat bagi mereka. Aku berharap kalau bukan mereka yang mendapatkan hidayah, anak mereka. Aku berharap kalau bukan anak mereka yang mendapatkan hidayah, cucu mereka. Dan sejarah mencatat beberapa imam Masjidil Haram hari ini berasal dari Taif. Apa pelajarannya daripada yang ketiga ini? Ketika kita mendapatkan kekuasaan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan kekuasaan, hanya mengatakan iya, tetapi kekuasaan itu dibalik. Dia ingin kekuasaan itu tidak merusak, tetapi kekuasaan itu membawa rahmah bagi semesta alam. Kita semua ini ra'in, punya kekuasaan. Suami punya kekuasaan atas istrinya, istrinya punya kekuasaan atas
anak-anaknya. Di kantor kita punya kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Jangan pernah bermimpi khusyuk. Jangan pernah bermimpi mi'raj di dalam salat kita. Kalau setiap kekuasaan, setiap amanah yang diembankan kepada kita tidak menjadi sebab terjadinya rahmah kepada semesta alam. Hadirin sidang jamaah Fathul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bolo Are TV. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, tafadhal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sholat menjadi isra' kita dari masjid ke masjid, yaitu rumah dijadikan masjid. Maksudnya rumah dijadikan masjid itu bagaimana, atau bagaimana cara menjadikan rumah sebagai masjid itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Bagaimana caranya rumah menjadi masjid? Rasul pernah pulang dari Masjid Nabawi, pulang ke rumah, ke dalam rumah Aisyah. Langsung masuk ke dapur. Langsung masuk ke dapur, buka panci, kosong. Begitu Aisyah melihat Rasul membuka panci, Aisyah kemudian mengatakan, Rasul, hari ini saya enggak masak. Apa kata Rasul? Idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Tidak ada niat Rasul hari itu berpuasa, tetapi dia kemudian memutuskan untuk berpuasa pada hari itu. Pada waktu lain Rasul masuk ke dalam rumah Aisyah dalam keadaan berpuasa. Aisyah mengatakan, Rasul, hari ini aku masakkan masakan kesenangan. Apa kata Rasul? Kalau begitu saya makan. Inilah rumah yang menjadi masjid. Ketika di dalam rumah itu tidak ada yang saling membebani. Ketika di dalam rumah itu mawaddah warahmah terjadi. Tidak ada kamu, tidak ada saya. Tidak ada mencuci piring, pekerjaan istri. Tidak ada ongkang-ongkang kaki, membuka HP, pekerjaan suami. Tidak ada. Setiap ada pekerjaan di dalam rumah, yang itu sudah Rasul katakan semuanya adalah kebaikan, berlombalah. Bukankah ketika bajunya Rasul robek, siapa yang menjahit? Beliau sendiri. Ketika beliau selesai makan, siapa yang mencuci piringnya? Rasul sendiri, bukan Aisyah. Rasul sendiri. Semua berlomba di dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu dibangun di atas ibadah. Maka setiap pekerjaan di dalamnya adalah kebaikan. Mengapa kita tidak berlomba-lomba? Maka rumah yang menjadi masjid adalah rumah yang orang-orang yang berada di dalam rumah itu berlomba-lomba untuk menjadikan pekerjaan di dalam rumah itu sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana rumah menjadi masjid, bukan berarti sholatnya di rumah. Salat di rumah wanita, tetapi salat di masjid itu adalah laki-laki. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Hadirin sidang jamaah Bolo Are TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan kajian kita pada malam hari ini. Salat adalah pekerjaan yang paling banyak kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Maka mari, masih ada waktu 2 bulan untuk berlatih kita mi'raj. Sebelum di dalam bulan Ramadan, mi'raj itu bisa lebih cepat. Jangan sampai Ramadan menjadi begitu berat salat kita karena kita tidak berlatih. Maka ada waktu 2 bulan untuk kita menanyakan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, istri ya, kepada istri kita, kepada masyarakat yang di sekitar kita, bagaimana keadaan tauhid mereka. Berikan mereka indahnya bertauhid itu, indahnya berakidah yang lurus itu, sampaikan kepada mereka. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang baik. Berdekat-dekatlah dengan orang saleh. Bertemanlah dengan orang saleh tanpa meninggalkan para pendosa. Yang ketiga, apapun yang dibebankan kepada kita,
jadikan itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk kita hanya menjadi rahmah, menjadi kasih sayang bagi sesama. Jika itu terjadi, maka dari rumah kita menjadi masjid, menuju masjid ini Allah akan angkat kita bertemu dengannya, dan terjadilah hal yang sangat indah yang ditulis, yang direkam dengan sangat rapi di dalam tahiyat kita. Ketika Rasulullah SAW memberikan penghormatan kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatu wassalawatu wattayyibatu lillah, Rasul memberikan salawat, memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul diberikan salam yang seperti itu, tidak jumawa, tidak gembira, tetapi kemudian karena di luar sholatnya sudah biasa mengkhawatirkan tauhid orang lain, sudah terbiasa membangun lingkungan yang baik, sudah terbiasa memberikan rahmah, maka yang dia ingat bukan dirinya. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan? Bukan hanya saya ya Allah, assalamu alayna, bukan kami semua juga umatku, wa ala ibadillahi as-salihin. Pantas kemudian para malaikat kemudian dengan serempak mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita yang salat hari ini melengkapinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ila akhir. Jadikan penghormatan ini hadir di dalam salat kita, kita latih dengan melakukan yang kita sampaikan tadi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah pasti datangnya dari saya, dan itu milik saya, tolong jangan ada yang bawa pulang, karena itu adalah milik saya. Adapun yang benar itu milik Allah, Allah Tuhan kita semua, silahkan dibawa pulang semua yang benar. Yang salah izinkan saya untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qulubin la yakhsha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah. Allahumma ja'alna min muqiminas salah. Allahumma ja'alna min muqiminas salah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.